Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilin Promisti dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas MIPA dan Kesehatan dengan prodi D3 Keperawatan NIM 230201042. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dengan materi, konsep, dan praktik asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis sistem pencernaan. Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan eliminasi patologis sistem pencernaan mencangkup berbagai aspek, mulai dari pemahaman konsep hingga penerapan praktik. Definisi dan klasifikasi gangguan kebutuhan eliminasi patologi sistem pencernaan. Gangguan kebutuhan eliminasi patologis sistem pencernaan mengacu pada kondisi yang mengganggu fungsi normal saluran pencernaan. Contohnya itu ada diare. Diare adalah peningkatan frekuensi dan volume feses dengan konsistensi cair. Selanjutnya ada konstipasi yang terjadi ketika frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali seminggu dengan feses yang keras dan sulit dikeluarkan. Dan selanjutnya ada inkontinensia feses. Inkontinensia feses itu adalah ketidaknyamanan atau ketidakmampuan untuk mengontrol pengeluaran feses. Selanjutnya ada fekalomasa, adalah massa feses keras yang bertahan di rektum. Contohnya itu kita embayan. Selanjutnya ada etiologi dan patofisiologi gangguan kebutuhan eliminasi patologis sistem pencernaan. Penyebab gangguan eliminasi patologis sistem pencernaan bervariasi, meliputi ada infeksi, penyakit kronis, dan faktor gaya hidup. Infeksi itu ada dari bakteri, virus, atau parasit dapat menyebabkan diare, muntah, dan peradangan. Selanjutnya ada penyakit kronis seperti penyakit radang usus IBD, sindrom iritasi usus IBS, dan penyakit keliak dapat menyebabkan gangguan eliminasi. Selanjutnya ada faktor gaya hidup diet rendah, serat, dehidrasi, dan kurangnya aktivitas fisik dapat berkontribusi pada konstipasi. Selanjutnya ada medikasi. Beberapa obat seperti antibiotik dan obat pereda nyeri dapat menyebabkan diare atau konstipasi. Materi selanjutnya ada manifestasi klinis gangguan kebutuhan eliminasi patologis sistem pencernaan. Gejala gangguan eliminasi patologis sistem pencernaan itu ada bervariasi tergantung pada penyebabnya. Yang pertama itu ada diare. Diare menyebabkan frekuensi buang air besar yang meningkat, feses cair, kram perut, dan dehidrasi. Dan juga ada konstipasi. Konstipasi ditandai dengan frekuensi buang air besar yang rendah, feses keras, kesulitan buang air besar, dan nyeri perut. Selanjutnya ada inkontinensia feses, yaitu penyebabnya ketidakmampuan mengendalikan pengeluaran feses yang mengakibatkan kebocoran feses yang tidak disengaja. Selanjutnya ada pengkajian keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis sistem pencernaan. Pengkajian keperawatan meliputi pengumpulan data tentang riwayat kesehatan pasien, pola eliminasi, dan gejala yang dialami. Riwayat kesehatan menanyakan riwayat penyakit, operasi, dan pengobatan sebelumnya. Selanjutnya ada pola eliminasi, menanyakan tentang frekuensi, konsistensi, warna, dan bau feses. Dan menanyakan gejala tentang rasa sakit, kram perut, mual, muntah, dan dehidrasi. Pemeriksaan fisiknya itu ada pemeriksaan abdomen, rektum, dan anus untuk menilai kondisi fisik.
Diagnosa keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologi sistem pencernaan. Diagnosa keperawatan merumuskan masalah keperawatan yang dihadapi pasien berdasarkan data yang terkumpul. Perencanaan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologi sistem pencernaan. Perencanaan asuhan keperawatannya itu mencakup penetapan tujuan dan intervensi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan. Tujuannya itu tujuan dari asuhan keperawatan itu keperawatan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Intervensi yang dilakukan dapat berupa pendidikan kesehatan, terapi nutrisi, terapi cairan, dan manajemen nyeri. Evaluasi yang dilakukan yaitu secara berkala untuk menilai kemajuan pasien dan memodifikasi rencana asuhan keperawatannya. Selanjutnya ada implementasi asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis sistem pencernaan, yaitu merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi keperawatan pada pasien dengan gangguan eliminasi patologi sistem pencernaan tersebut. Evaluasi yang dilakukan itu untuk menilai efektivitas intervensi dan melihat kemajuan pasien. Dan ada evaluasi subjektif melibatkan pasien dalam menilai perubahan yang dirasakan dalam pola eliminasi, tingkat nyeri, dan tingkat kecemasan. Selanjutnya ada evaluasi objektif melihat perubahan pada frekuensi dan konsistensi fases vital sign dan tanda-tanda dehidrasi. Selanjutnya ada modifikasi rencana jika diperlukan. Rencana asuhan dimodifikasi berdasarkan hasil evaluasi untuk mencapai tujuan yang optimal. Selanjutnya ada pendidikan kesehatan memberikan edukasi tentang pola makan sehat, pentingnya asupan cairan, dan teknik relaksasi. Dan juga ada terapi nutrisi membantu pasien memilih makanan yang mudah dicerna dan memberikan edukasi tentang diet rendah serat atau diet tinggi serat. Selanjutnya ada terapi cairan, memberikan cairan intravena atau oral untuk mengatasi dehidrasi seperti minum atau cairan NaCl. Selanjutnya ada manajemen nyeri, memberikan analgetik untuk meredakan nyeri perut dan meningkatkan kenyamanan pasien. Jadi kesimpulan dan saran asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologi sistem pencernaan, pengetahuan yang luas dengan keterampilan yang terampil. Kesimpulannya itu ada asuhan keperawatan membantu pasien mengatasi masalah eliminasi dan meningkatkan kualitas hidup. Sarannya itu ada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keperawatan tentang manajemen gangguan eliminasi sistem pencernaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih.